Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu kullu wa lakal mulku kullu wa biyadikal khairu kullu wa ilayka yurja'ul amru kulluh. La ilaha illa anta wa la na'budu illa iyyak mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعلينا ولمن اتبعه بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إخواتي في الدين أعزني الله وإياكم أجمعين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita bersyukur kehadirat Jalla wa Ala subhanahu wa ta'ala atas kebaikan-kebaikan, nikmat, rahmat, ma'unah, pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita, taufik, kecocokan terus untuk bisa beramal soleh. Dan pagi ini Allah berikan itu untuk kita. Pagi hari kita bertemu di tempat yang Allah paling cintai di muka bumi, menunaikan subuh berjamaah, melanjutkan dengan menanti syuruk, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menerima kebaikan kita dan menetapkan pahala haji dan umrah sempurna. Kebaikan yang tidak semua orang dapati. Di saat ini ada yang masih terlelap dalam tidurnya. Di tempat yang lain ada yang dengan uzurnya Allah berikan musibah dan lain sebagainya. Tapi Allah berikan afiah, keselamatan untuk kita, dan Allah mudahkan langkah kaki kita untuk beramal soleh. Lebih-lebih dalam kebaikan sehat, lebih dalam keadaan nyaman, tidak ada aral merintang. Semua kebaikan yang kita ingin kerjakan, rencana-rencana tertunaikan dengan baik. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Lah rasa lapar kita yang hilang, rasa takut yang Allah hilangkan adalah nikmat yang dengan itu Allah mengingatkan untuk bersyukur. Falyabudu rabb hadzal bait. Apalagi kalau nikmat itu adalah bertambah banyak dengan kendaraan, dengan rumah yang baik, yang luas, rekening yang gendut, dan seterusnya. Masing-masing daripada kita telah mendapatkan kedudukannya masing-masing. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Telah kami bagikan ma'isyahnya masing-masing. Masing-masing kita merasakan, dan Allah memberikan masing-masing berbeda-beda. Liyukhbiruna, untuk memberitakan kepada kita, annahu ala kulli syai'in qadir, annahu fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendaknya dan dia apapun dia mampu mengerjakan. Ketika Allah melebihkan seseorang, bisa jadi ujiannya di situ. Bisa jadi ketika di antara kita ada yang kekurangan, maka di situ ujiannya. Dan subhanallah, nikmat daripada rizki itu adalah ketika sedikit. Ketika cukup, maksud saya, hanya mencukupi. Ketika kita makan soto misalnya, soto yang pertama itu enak, tapi begitu coba mangkok kedua, mangkok ketiga sudah enggak enak. Jadi yang cukup itu, yang ukuran itulah yang nikmat ketika kita makan. Maka orang yang kaya bisa jadi dia bisa beli berapa puluh mangkok, tapi tidak merasa nikmat lebih daripada orang yang mungkin Allah beri rezeki secukupnya dan dia bisa beli semangkok. Jadi Allah adil dengan kebaikan. Nikmat adalah ketika yang mencukupinya saja, yang secukupnya. Allahumma al rizqa ala Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencukupinya saja. Si penting cukup, tidak berlebihan. Maka bersyukurlah dengan semua keadaan masing-masing dengan amal soleh. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kebaikan ini berterusan sehingga menjadikan dapatnya tambahan nikmat surga yang Allah janjikan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemarin kita sudah selesai sampai pada ayat yang ke-15. Yang Allah pada sebelumnya menyebutkan dosa-dosanya orang-orang kufar Quraisy. Fala tuti'il mukadzibin waddu law tudhinu fayudhinun wala tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim manna'in lil khairi mu'tadin azim utullin ba'da dzalika zanim
angkana dza malin wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Jadi disebutkan dosa-dosanya. Dan dosa-dosa itu adalah dosa-dosa yang bisa juga dilakukan oleh kita. Tentang suka mencela, menjadi tukang adu domba, yang banyak bersumpah, tidak ada rasa takutnya kepada Allah. Yang kadang kalau diberitakan kebaikan, kita menganggap angin lalu. Apa bedanya dengan yang mengatakan itu adalah dongeng? Dongeng kan kalau kita dengar kayak angin lalu aja. Alang dongeng. Kemarin saya ceritakan seperti itu. Begitu pula di antara kita ada yang seperti itu. Begitu dia mendapatkan nasihat, dalil, ayat, lewat kadang. Seperti angin lalu juga. Sehingga dia belum berubah keadaannya padahal telah sampai perintah. Telah sampai ilmu. Ini kan ilmu-ilmu ini, perbuatan-perbuatan ini bukan hanya yang dilakukan oleh kufar Quraisy. Maka itu kafir itu ada dua, kafir amali sama kafir i'tiqadi yang pernah kita sampaikan. Kita enggak secara i'tiqad, secara keyakinan, menganut keyakinan yang mengingkari Islam. Tapi bisa jadi amalan-amalan kita itu mengingkari. Banyak meninggalkan perkara-perkara yang Allah perintahkan untuk dikerjakan. Dan banyak mengerjakan apa-apa yang Allah harusnya kita disuruh larang, dijauhi. Maka ikhwati fiddin a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-16-nya mengatakan sanasimuhu alal khurtum. Dan ini yang kita takut. Bukan hanya mereka yang Allah Subhanahu wa taala sebenarnya ancam, tetapi bisa jadi siapapun yang mengikuti langkah mereka. Sanasimuhu alal khurtum. Kelak kami akan berikan tanda pada belalainya. Ini kan ancaman. Ketika ayat ini turun kan mereka belum dapat apa-apa. Masih biasa hidup, enak, gak ada masalah. Maka Allah turunkan ayat ini. Pada awalnya Allah mensupport Nabi Muhammad. Kamu bukan orang yang gila. Kamu pemilik akhlak yang agung. Kamu pahalanya tidak ada berhentinya. Tidak terputus nikmat dari Allah. Ya kan? Maka pada gilirannya Allah juga menyebutkan salah-salahnya mereka kufar Quraisy disebutkan agar viral sampai mereka bisa jadi untuk menjadi alat untuk mereka bertobat. Dan yang kedua adalah bisa jadi apa? Tujuannya Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang dosa-dosa mereka agar hatinya orang mukmin itu terwakili. Oh, semua yang mereka lakukan yang orang para sahabat itu sakit hati itu Allah sudah tahu semua dan Allah beritakan. Dan Allah ancam sanasimuhu alal khurtum. Kelak nanti akan kami beri tanda pada belalainya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka maknanya kelak akan kami beri tanda pada belalainya. Itu adalah lafzul istihza, hinaan. Hanya binatang saja yang menggunakan istilah belalai, yaitu gajah kan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kelak akan kami berikan tanda pada wajahnya. Dari apa-apa, bekas dosa-dosa itu Allah akan tampakkan akibatnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini secara makna bahasa. Apa kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala? Qauluhu ta'ala sanasimuhu. Sanukhtimuhu bisayf. Bahwa yang pertama kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala mengambil makna pendapat dari seorang Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ketika Allah mengatakan sanasimuhu alal khurtum, itu Allah ancamkan tentang akan kehancuran. Dilumat wajah mereka, ditebas. Dengan apa? Dengan pedang. Kata beliau Al-Qurtubi, waqad khatamal alladhi nuzilat fihi yawma badrin bisayf. Maka sungguh telah Allah lumat, telah Allah hancurkan dia. Sebagaimana yang dijanjikan pada hari Badar. Di perang Badar, Al-Walid ibnul Mughirah
atau beberapa pemuka kufar Quraisy termasuk Abu Jahal telah Allah tebas, telah Allah hancurkan. Wajah-wajah yang Allah muliakan dengan kebaikan duniawiyah, harta dan lain sebagainya, kedudukan. Tetapi kemudian dengan itu berbuat maksiat, Allah habisi mereka. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka kata beliau, falam yazal makhtuman ila an mat. Maka dia dalam kondisi hancur, lebur, kedudukannya ambrol di hari dia meninggal dalam kehinaan wajahnya. Ikhwati fiddin rahimani rahimakumullah jami'an, bayangkan seorang Abu Jahal itu yang membunuh, yang menebas terakhir itu konon dalam riwayat adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebelumnya yang menjadikan dia terkapar dua orang pemuda, tapi belum sampai meninggal, masih dalam kondisi cengap-cengap. Kemudian diinjek oleh kakinya Abdullah bin Mas'ud. Diinjek. Wajahnya ini sudah gak ada harganya. Hancur lebur. Kemudian baru ditebas. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kemudian waqala Qatadah, sanasimuhu yaumal qiyamah ala anfihi sammatun yu'rafu biha. Yang dimaksudkan sanasimuhu alal khurtum, ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tanda pada hari kiamat pada hidungnya, sebuah tanda yang akan dikenal. Inilah orang-orangnya yang telah berbuat A, B, C yang telah kita sebutkan di atas. Apa? Ya menghina, mencela, suka berbohong, suka bersumpah, mengadu domba dan seterusnya tadi. Maka akan kami berikan tanda pada wajahnya. Karena kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, wa kana al-wasmu fil wajhi alladhi al-ma'siyatu kadiman indan nas, kata beliau rahimahullah ta'ala. Maka yang dimaksudkan al-wasmu fil wajhi, tanda itu ada pada wajah. Bahwa amal-amal itu akan Allah tampakkan dalam bentuk tubuh kita manusia nanti ke depan. Di yaumul mahsyar. Sama kan? Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama. Ali Imran 106. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Hari di mana Allah mengumpulkan kita, ada wajah-wajah yang wajahnya bersih, bersinar, riang gembira, tenang, nyaman. Wa taswaddu wujuh, tapi ada wajah-wajah yang muram, ketakutan. Ini sudah dua ayat, berarti kan sanasimuhu alal khurtum. Yang kedua, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Bahwa dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan, bahwa perbuatan kita itu kembali kepada diri kita masing-masing. Dan ketika Allah memberikan tanda, menunjukkan berarti apa? Allah enggak lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Saya yang suka maaf ngadu domba di antara orang, naudzubillah min dzalik, nanti Allah katakan akan dibangkitkan dengan caranya Allah. Dan itu di dalam hadis yang pernah kita bahas agak panjang itu. Nanti akan kita sebutkan secara singkat. Surat Amma yata'asalun An-Naba, ketika yauma yunfakhu fis-suri fata'tuna afwaja, hari di mana Allah meniupkan sangkakala, maka akan datang manusia itu berkelompok-kelompok. Kelompok-kelompoknya itu wajahnya berbeda-beda, gitu loh. Faminhum ala suratil qiradah, ada yang wajahnya wajah kera. Wa minhum ala suratil khanazir. Itu Allah sebutkan itu. Maka Allah akan beri tanda menunjukkan apa? Perbuatanmu yang suka mengadu domba, akan kamu dapati hasilnya hari ini. Yang suka makan barang haram, bikin nota, dinaikkan, minta nota kosong, jadi panitia, atau diamanati sekolah, atau diamanati kantor,
untuk belanja. Sering. Sakit boten minta nota kosong. Ini kan makan barang yang haram. Dan seterusnya. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Nanti ada hadisnya. Maka kata beliau Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, fahadhihi alamatun zahiratun. Ketika Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, maka ayat ini menunjukkan alamatun zahiratun, tanda yang sangat jelas membedakan seseorang itu di hari mahsyar dengan amalnya masing-masing, dari penampilannya masing-masing. Maka para pembesar Quraisy yang disebutkan dosanya berurut-urut tadi, saya nggak perlu ngulang-ulang lagi, itu akan berbeda-beda. Allah akan tandai dari bekas dosa-dosanya, menunjukkan belum dihisap aja sudah Allah tahu, dan kamu akan mendapati akibat dari perkara yang kamu kerjakan itu. Nah, bagaimana akan kemudian lolos begitu saja? Orang bangkit aja sudah dapat tandanya. Ingat cerita-cerita bapak-bapak kita dulu tentang kejadian di zaman PKI. Rumah-rumahnya kiai kadang diberi contreng, diberi tanda dulu, ini tidak akan lolos. Gitu loh. Maka diberi tanda. Nggak usah jauh-jauh lah. 98. Tulisi pribumi asli. Saking wedine. Mbok dianggapnya aku wong, maaf nyuwun sewu. Yang tertentu itu yang waktu itu banyak menjadi korban. Ditulisi pribumi asli. Kenapa? Karena tanda itu untuk memberikan kenyamanan. Kalau itu baik. Tapi sebaliknya, kalau tanda itu buruk, berarti mungkin orang bakalan ucul dari dosa-dosanya. Maka dosa suka ngadu domba, apakah hanya orang kufar Quraisy? Kita di antara kita banyak yang suka berbohong, banyak di antara kita yang suka ngadu domba, banyak di antara kita. Maka apa kebersamaan kita dengan amalan mereka? Bisa jadi tanda-tanda itu akan ada bersama kita. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa, Pak? Karena kalau datangnya yang tanda-tanda kebaikan, kalau yang datangnya tanda-tanda keburukan ini, berarti kan kita akan kena. Di dalam Al-Quran surat Al-Fath ayat 29 apa mengatakan Allah? Ketika Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyadda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Nah ini yang kita inginkan. Bahwa di antara umat Nabi Muhammad itu nanti akan diberikan tanda dalam wajahnya dari bekas-bekas sujudnya. Wah ini keamanan dan kenyamanan. Nikmat ini. Nah kalau yang sebaliknya, jadi sudah 3 ayat ya. Yang pertama apa tadi? Sanasimuhu alal khurtum. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ternyata dalam Al-Quran Allah juga menyebutkan yang ketiga. Bukan berarti 3 tok, bisa jadi ada yang lain. Apa? Simahum fi wujuhihim. Lihat. Sanasimuhu alal khurtum. Dalam ayat yang lain apa? Simahum fi wujuhihim. Jadi yang dimaksudkan dengan belalai adalah apa yang ada dalam wajah. Tanda. Ikhwati fiddin. A'azani Allah wa iyyakum ajmain. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Maka bekas itu diartikan macam-macam. Ada yang mengartikan di dunia itu wajahnya bersinar. Kalau orang itu orang mukmin yang beramal soleh, ada apa ya istilahnya? Bukan arauma, namanya istilahnya gambaran bahwa ini orang-orang baik gitu loh. Namanya istilahnya apa ya lah? Saya lagi mau ngomong bingung. Ada yang mengartikan dari wajah mereka itu menunjukkan kebaikan akhlaknya. Gitu loh. Simahum fi wujuhi min athari sujud, dari bekas sholat itu menjadikan baiknya akhlak, tandanya itu. Ya macam-macam ada yang mengartikan itu di dunia. Di akhirat tentu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mahsyarnya orang mukmin dengan keadaan kebaikannya masing-masing. Allah berikan tanda.
Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Wa qala ta'ala, ini ayat yang keempat berarti. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa." Akan kami bangkitkan orang-orang yang mujrim, yang biasa berbuat jahat, maksiat. Yauma idzin zurqa, wajahnya biru, kemuraman, membiru, warna pucat yang amat. Ada yang menguning, ada yang menghitam. Gara-gara apa? Amalnya masing-masing. 4 ini sudah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang itu betul-betul berdasarkan amalnya masing-masing. Yang menunjukkan amal itu akan dibalasi. Maka Allah, kadang-kadang saya mengatakan di awal, ini Allah ancam ini agar orang-orang mukmin itu nyaman hatinya. Aku ora bisa balas nang dunia, engkau ketemu nang akhirat kowe. Dan di dalam surat Al-Mutaffifin kan Allah mengatakan mereka duduk yang zuruna ilal alal araik, duduk sambil melihat ke jendelanya surga, dilihatlah neraka bagaimana mereka sedang disiksa. Itu tambah lebih memuaskan orang-orang mustad'afin, orang-orang yang lemah, yang kemudian dengan keimanannya mereka mendapatkan siksaan dari orang-orang yang kafir, orang yang memusuhi syariat dan seterusnya. Sehingga mereka bukan hanya di dunia diberikan jaminan mereka akan dibalas. Maka Allah tampakkan wajah-wajah mereka, tanda-tanda mereka. Tapi juga nanti di akhirat Allah akan berikan kesempatan penghuni surga. Bahkan ada ayat hadits yang menyatakan mampirnya mereka untuk bisa melihat langsung tanpa tersentuh api. Dengan melihat keadaan mereka sedang disiksa di neraka. Kenapa? Kebahagiaan itu bukan hanya mangan, minum, dolan. Rasa sakit hati yang terpuaskan, terbalaskan itu kebahagiaan. Liyashfi sudura qaumin mu'minin wa yudhib ghaidha qulubihim. Untuk membersihkan sakit hati dan menjadikan amarah itu hilang. Dengan apa? Perangi. Itu kalau di dunia. Mereka kafir harbi, kita perangi. Maka para mujahidin itu ketika berhasil menebas, mematikan musuhnya, sebagian kaum muslimin, wanita, anak-anak, dan muslimin-muslimin yang lain terwakilkan. Rasa sakit hati yang hilang, marah yang mereda. Kenapa? Kowe wis ngerasakna akibate kowe. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Lagi di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan itu yang kita harusnya takut. Kadang kita kan merasa berbuat maksiat saat ini bebas saja, kayak enggak ada apa-apanya sih. Tunggang langgang tanpa ada sesuatu yang menjadi akibat di belakangnya. Bisa jadi itu adalah istidraj, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala sedang menunggu taubatnya kita. Tapi bukan berarti Allah lupa. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah enggak pernah lupa dan tidak pernah tersesat. Di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan pada ayat yang ke-41, yu'raful mujrimuna bisimahum. Dikenalilah orang-orang mujrim itu dengan tanda-tandanya mereka. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Sama dengan surat Al-Fat yang tadi mengatakan ada tanda dari wajah mereka gara-gara ibadah sujud mereka. Ibadah mendatangkan tanda, ketaatan mendatangkan tanda, Allah akan balasi mereka. Begitu pula dengan kemaksiatan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Yang menarik, ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata-kata sanasimuhu alal khurtum, dan kami akan kelak berikan tanda pada hidungnya dengan bahasa yang menghinakan adalah belalai. Menunjukkan dia tidak bisa menutupi dosa-dosanya. Itu maknanya itu. Hamka rahimahullah ta'ala mengatakan itu yang sering kita gunakan di dalam apa? Dalam bahasa sehari-hari untuk menunjuk seseorang dengan kesalahannya. Hidung belang. Ada kan? Hidung belang kata beliau. Hidung panjang. Menunjukkan orang yang gak mau tahu. Ditunjuk hidungnya. Dan istilah kita,
Orang itu ditunjuk hidungnya, maksudnya apa? Orang itu tidak bisa ngelak, harus kena. Itu istilah-istilah itu adalah untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menggunakan bahasa apa yang dikenali di tengah masyarakat. Bilughati qaumihim. Turunnya Al-Qur'an itu dengan bahasa yang tidak, maaf nyuwun sewu, ini kan petunjuk. Lah kalau petunjuk kemudian tidak dipahami oleh yang diberi petunjuk, lah orang sampai dong. Maka bahasanya menggunakan bahasa yang pernah digunakan oleh mereka juga. Sehingga ketika turun ayat ini, oh paham. Ketika kita mengatakan hidung belang, orang sudah paham banget. Apakah maaf nyun sewu, orang yang suka jajan di luar itu ngenenan itu salah belang-belangnya kayak zebra? Kan enggak. Tapi ketika kita mengatakan itu, orang paham semua. Itu alamat bahwa dia adalah suka jajan, tidak mampu menahan dari perkara yang merupakan ujian di antara dua pahanya itu. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yadman lima baina lihyataihi wa ma baina fakhidaihi azmanu lahul jannah." Hadis sahih Bukhari kalau enggak salah atau Muslim. Barang siapa yang menjaminkan untukku apa yang di antara dua rambut ini nih, rambut kubis dan rambut jenggot. Apa yang diantara kedua ini? Ini kan lisan. Barang siapa yang menjaminkan lisannya, wa ma baina fakhidaihi, dan di antara dua pupuknya. Di antara dua pupuk kita apa? Tengah-tengahnya. Kehormatan masing-masing. Maka kata Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW yang bisa menjamin kemaluannya dijaga, tidak mudah untuk berbuat maaf, menumpahkan sahwatnya dimanapun, sakar pedewek, azmanul lahul jannah, masuk surga gara-gara menjaga kehormatannya itu. Nah, kan sama saja ini. Ketika kata Hamka rahimahullah ta'ala bahwa kalimat yang Allah gunakan adalah kalimat yang dipahami bahwa mereka tidak akan lepas. Sanasimuhu alal khurtum. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Qala At-Tabari, berkata At-Tabari. At-Tabari itu tafsir yang paling dekat dengan zaman Rasul. Abad 1 Hijriyah. Yang ada kitabnya sampai saat ini. Jadi yang paling tua konon katanya Ibnu Majah. Tapi hadis bukunya punah. Nggak ada gitu loh, nggak sampai ke kita. Kata beliau At-Tabari rahimahullah ta'ala, nubayyinu amrahu tibyanan wadihan hatta yu'rafuna fala yakhfa alaihim kama la takhfa as-samah alal kharatim. Yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanasimuhu alal khurtum. Yang dimaksudkan dengan khurtum sebenarnya adalah hidung sebagaimana tadi kita sudah sebutkan. Atau wajahnya adalah kata beliau Ibnu At-Tabari rahimahullah ta'ala, akan kami jelaskan kedudukan perkaranya orang itu dengan amal-amalnya tibyanan wadihan, penjelasan yang sangat jelas, perbuatannya masing-masing itu tampak hingga apa? Fala yakhfa alaihim, tidak bisa dia bersembunyi dari kesalahan itu. Kemudian kama la takhfa as-sama' 'alal kharatim, sebagaimana belalai apakah bisa diumpetna? Apakah bisa belalai itu disembunyikan? Coba lihat itu apa gajah. Maka kelihatan bagaimana juga kata Hamka di dalam urusan dongeng pun itu digunakan. Pinocchio sih semakin berbohong panjang, semakin panjang, walaupun itu menunjukkan fiksi, cerita, tidak bisa. Tapi ternyata itulah bahasa manusia gitu loh. Bahwa kita yakin hidup itu tidak akan begitu saja lewat. Yang baik tiba-tiba mati sudah selesai, nggak ada apa-apanya. Yang zalim, sakar pedewek, meninggal sudah selesai, nggak ada apa-apanya. Loh, apa ini? Jadi keadilan Allah itu menghendaki masing-masing jiwa kita meyakini akan ada balasan gitu loh. Berarti kiamat itu secara logika
dengan kehidupan manusia yang Allah bedakan dari binatang, dari yang lainnya, itu menghendaki adanya pembalasan. Itu baru Allah adil. Dan ketika Allah menyiksa sesiksa-sisanya di neraka, itu jangan mengatakan melaso. Bukan, itu malah justru keadilan Allah. Gitu loh. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Di dalam hadis ingin saya ceritakan ini. Bahwa ternyata tanda-tanda itu untuk Allah memberitakan kebaikan-kebaikan kita atau menjadikan keburukan kita tidak bisa kita hindarkan. Kata Rasulullah SAW, yub'athul mu'adzin yaumal qiyamah atwalu a'naqan. Mu'adzin itu nanti akan dibangkitkan hari kiamat dalam kondisi leher mereka memanjang. Bukan, jangan menganggap ini adalah sebagai hinaan, dan ini kayak jerapah. Bukan. Justru akan dikenal, inilah para muadzinnya umat Nabi Muhammad. Inilah para muadzinnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mereka hayya 'alas shalah. Kan ini kan kayak memanjang. Maka Allah jadikan atwalu a'naqan yaumal qiyamah. Atau tadi simahum fi wujuhim min atharis sujud. Mereka itu kata Rasulullah SAW, kata Allah, akan tanda dari bekas sujud itu akan muncul. Kata Rasulullah SAW dalam hadis apa? Yub'athu yaumal qiyamah, yub'athu ummati yaumal qiyamah ghurran muhajjilina min atharil wudu. Faman istata'a an yutila ghurrahu falyaf'al. Bukhari Muslim. Umatku nanti dibangkitkan hari kiamat berwajah putih bersinar dari bekas wudhunya. Jadi tempat-tempat yang kita sirami air itu sampai sini misalnya, maka di sini tuh putih bersih bersinar. Wajahnya putih bersinar. Makanya tadi apa? Yang simahum fi wujuhim min atharis sujud, ada yang mengartikan wajahnya bersinar karena ada hadisnya. Nanti di hari kiamat seperti itu. Wajah-wajah rona wajahnya. Ya ini, rona wajahnya itu bersinar dengan kebaikan, kelihatan. Gitu loh. Orang yang enggak pernah sholat dengan yang sholat beda secara fisik. Nah, kata Rasulullah SAW, yub'adhu yaumal qiyamah, yub'adhu ummati yaumal qiyamah hurran muhajjilina min atharil wudu, dari bekas wudu. Jadi orang yang enggak pernah sholat itu keton, enggak ada bekas putih-putih sinarnya. Maka agar lebih mudah dikenali, Rasulullah memberikan saran, faman istata'a an yutila hurrahu falyaf'al. Barang siapa yang bisa memanjangkan dari bekas wudunya, silahkan tambahkan. Misalnya ini kan secara fikih sampai sini, kita lebihkan sampai segini. Mata kaki itu sebagai batas syar'i wudu, kita lebihkan menjadi ke tengah betis airnya. Sehingga nanti umat Nabi Muhammad yang sholat, yang berwudu itu akan kelihatan gitu loh. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, lagi ini yang menunjukkan kebaikan. Di mana Rasulullah SAW mengatakan alladzi yamutu wa huwa muhrimun yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi masih berihram dalam umrah maupun haji, maka dibangkitkan dalam pakaian ihramnya dan dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Jadi Allah berikan tanda ini loh yang dulu meninggalnya dalam kondisi seperti ini. Yang ketika meninggal dalam kondisi syahid pun haditsnya kita tahu. Di mana mereka dibangkitkan dalam kondisi lukanya masih menganga, darah masih mengalir. Tapi kata Rasulullah SAW, warrih rihul misik, tapi baunya bau kesturi. Maka orang yang syahid kan tidak dimandikan, tidak dikafani. Apa sebabnya? Biar dibangkitkan dalam kondisi seperti itu. Apa? Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Ada tanda dari fisiknya, dari kebaikan yang dia kerjakan. Atau dalam bahasa orang-orang kafir apa tadi apa? Sanasimuhu alal khurtum. Yu'raful mujrimuna bisimahum. Orang-orang mujrim, orang-orang yang biasa berbuat maksiat itu dikenal dari apa? Dari apa yang dia kerjakan dengan wajah-wajah tanda-tanda pada diri mereka. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara keburukan-keburukan itu Rasulullah juga tampakkan. Hati-hati. Dan itu bukan hanya kepada dosa-dosa yang sudah disebutkan.
Dalam hadis yang disebutkan oleh Abu Dawud dan hadis ini disahihkan, hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah juga. Kata Rasulullah SAW, "Man kana lahum ra'atani fama'ilun ila ihdahuma ya'ti yaumal qiyamah wa syiqqahu ma'ilun." Orang-orang yang memiliki 2 istri atau lebih dan kemudian zalim kepada istri-istrinya dengan condong kepada salah satunya saja, maka ya'ti yaumal qiyamah, Allah berikan tanda fisiknya miring. Enggak bisa lagi tegak. Jadi dari sebab apa? Dari sebab perbuatannya Allah sudah ngetut, nah kowe zalim sama istrimu, maka miring gak bisa lurus seperti ketika sedia kala. Dari sebab apa? Amalnya. Kata Rasulullah SAW, yuhsyaru al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amthaliz dzur fi suratil rijal yakhshahumul dhul min kulli makan. Orang-orang yang sombong akan dibangkitkan seperti semut, tapi dalam bentuknya manusia. Kerdil, bonsai. Bayangin, dulu di dunia kita jumawa, sok gemede, sama Allah diwalik sisan. Jadi cilik. Yakhshahumul dzul min kulli makan. Dia kemanapun diliputi kehinaan. Cilik. Seperti semut. Bayangin manusia kayak semut. Nanti ketika kita bangkit, kita akan melihat orang-orang keadaan berbeda-beda dari amalnya masing-masing. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah yu'rafu biha. Para pengkhianat Allah akan berikan bendera, dibangkitkan dengan tanda. Dia membawa sesuatu yang diketahui, inilah para pengkhianatnya umat Nabi Muhammad. Jadi masing-masing dengan keadaannya masing-masing. Bahkan di dalam hadits yang panjang, saya nggak akan sebutkan semuanya, mungkin sebagian saja menunjukkan kita takut. Orang yang siap biasa makan dengan barang yang haram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bangkitkan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, faminhum ala suratul qiradah. Di antara mereka seperti kera. Kata beliau, fa ammal ladzina ala suratul qiradah fal qattat minan nas, yakni an-namam. Adapun orang-orang yang berbangkit dalam kondisi wajahnya wajah seperti kera, mereka itu adalah para pengadu domba, namimah. Wa ammal ladzi ala suratil khanazir fa ahlus suhti wal haram wal maksi. Adapun orang-orang yang dibangkitkan dengan wajah mereka wajah seperti babi, kata Rasulullah SAW, adalah mereka para pemakan barang-barang kotor yang haram, dan bahkan disebutkan pajak, yang memungut, yang memakan dari harta yang Allah enggak senang, Allah enggak sukai. Kenapa, Pak? Karena kita lihat babi itu makanannya kotor, jorok. Sisa-sisa makanan itu yang sudah bau, itu sama para pengembang peternak. Peternak apa? Babi diambili dari tempat sampah gumangan. Maka pantas kalau tubuhnya mereka isinya cacing pita ya katanya, atau cacing kremi apa-apa seperti gitu. Yang makanannya gitu. Maka begitu diolah jadi binatang di dalam binatang, gitu loh. Jadi dengan itu Allah membangkitkan orang yang suka barang yang kotor, tidak mencari yang thayyib, yang baik, zatnya maupun caranya, maka Allah samakan dengan babi. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa amal ladzina munakkasuna ru'usihim wa wujuhim fa aklur riba. Orang yang dibangkitkan dalam kondisi kakinya di atas, wajahnya untuk diseret, melakukannya pakai wajah. Fa aklur riba, orang yang makan riba, para rentenir. Rasulullah SAW sebutkan itu. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam sebagian saja, wa ammal umyul man yajuru fil hukmi. Adapun orang-orang yang digambarkan bangkitnya dalam kondisi umyun, buta, padahal di dunia dulu dia ngelihat. Di antaranya kata Rasulullah SAW, hadits ini diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal dari haditsnya Ibnu Mardawaih
Disebutkan di dalam tafsir Jami' li Ahkamil Quran ketika menafsirkan ayat yang ke-14 dari surat An-Naba. Apa kata Rasulullah SAW? Man yajuru fil hukmi, orang yang bermaksiat dalam menghukumi seseorang. Zalim, mungkin makan suap sehingga ini diberikan hukuman berat, di sini dibebaskan. Memaksiati manusia dengan hukum yang tidak adil, yang hukum itu bisa dibeli, sehingga kemudian yang miskin, yang tidak punya uang tidak bisa mencari keadilan. Subhanallah, antum lihat ya, di gambar di dunia ini, gambar pengadilan apa? Orang megang timbangan dengan wajah ditutup. Harusnya di dunia itu buta dari melihat orang. Oh ini kancane, oh ini musuhku, oh ini kancaku karo musuhku berselisih. Oh ya nyong bela kancane, itu nggak boleh. Adil, nggak mau tahu siapa yang ada di depannya, siapa yang didengarkan salah diberikan hukumannya, siapa yang diberikan kebaikan orang yang tidak bersalah, kan ya seperti itu. Subhanallah, karena di dunia dulu dia menutupi matanya dari membeda-bedakan orang-orang yang berkasus. Lihat ini, ketika dibangkitkan dalam kondisi umyun. Jadi apa? Dari sebab akibat perbuatannya sendiri. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan ini ada 10 dari apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tuli dan bisu adalah yang suka ujub, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dan yang orang yang terpotong kaki dan tangannya adalah orang yang suka menyakiti. Humul ladzina yu'dzunal jiran. Orang-orang yang suka menyakiti tetangga nanti dibangkitkan dengan tangan dan kakinya terputus. Tekor. Enggak bisa apa-apa dia. Melaku dengan terseret-seret dengan badannya untuk bisa berjalan. Enggak punya kaki, enggak punya tangan. Gara-gara apa? Yu'dzuna jiranahum. Mereka menyakiti tetangga. Kemudian wa minhumul ladzina musallabuna ala judzumin nar. Orang-orang yang dipasung di atas pasungan ikatan tali neraka. Sesuatu yang panas. Siapa? Adalah orang-orang yang ya'ti ila sultan, yang datang kepada penguasa untuk mendekati, untuk menjadi orang-orang yang mengikuti, kemudian memberikan hukum atau kemudian memberikan satu kezaliman untuk masyarakat gara-gara kedekatannya dan kongsinya dengan penguasa, maka dia dipasung. Dan Rasulullah SAW mengatakan itu disebutkan dengan apa kalimat sebelum ditanya jawab pertanyaan ini, laqad sa'alta an azimin ya Mu'adz. Rasulullah ketika ditanya tentang surat ayat ini oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sebelum jawab mengatakan, sungguh kamu bertanya tentang sesuatu yang mengerikan. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam enggak menginginkan umatnya seperti itu. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita lanjutkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-17, setelah memberitakan bahwa mereka akan diberikan hukuman di akhirat tanpa lolos karena wajah-wajah mereka akan diberi Allah tandakan, Allah mengatakan inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunnaha musbihin wala yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Sungguh akan kami beri mereka ujian, cobaan, sebagaimana kami berikan ujian cobaan kepada pemilik kebun. Cerita pemilik kebun yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Idz aqsamu la yusrimunnaha musbihin. Ketika mereka pemilik kebun itu mengatakan, besok pagi kita akan memetik hasil panenan kita. Wala yastathnun, tapi mereka tidak mengatakan insyaallah. Fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun.
Maka berjalanlah malapetaka dari Rabbmu. Maka di pagi harinya ketika mereka tidur, tiba-tiba dalam ayat berikutnya kondisi kebunnya sudah gelap, hitam, hangus. Tidak ada satupun yang mampu untuk dipanen. Kena cobaan ujian. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Berarti apa? Yang bisa kita kesimpulan dari dalil ini, dari dalil sebelumnya, dosa dan taat itu sama-sama mendatangkan pahala di akhirat akibat neraka, surga bagi yang baik. Di dunia mendatangkan keberkahan kalau kebaikan. Di dunia atas dosa-dosa kita mendatangkan musibah. Ini kan sekarang orang musyrikin Quraisy ini diancam. Inna balawnahum, akan kami uji, kami akan datangkan malapetaka. Allah menghukum. Walaupun hukuman-hukuman itu terkadang tidak seperti umat nabi-nabi yang sebelumnya. Umat nabi sebelumnya kan begitu maksiat yang tidak berhenti-berhenti, Allah hancurkan, habisi. Banjir bandang, angin topan, suara petir yang menggelegar, yang mematikan, habis semua umatnya. Sementara bisa jadi di tengah-tengah masyarakat Quraisy akan datang kesempatan kemarau. Ujian itu. Enggak selesai-selesai kemarau. Atau mendatangkan paceklik. Gara-gara kemarau itu. Dan ini Allah katakan, inna balawnahum kama balawna ashabal jannati idh aqsamu la yasrimunna musbihin wa la yastathnun fatafa alaihim ta'ifum min rabbika wa hum naimun. Ketika mereka dalam kondisi tidur, tiba-tiba datang musibah secara serta-merta pagi harinya. Apa yang dia rencanakan tidak terjadi sama sekali. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Ini kita akan lanjutkan qauluhu ta'ala, inna balawnahum, sungguh kami akan berikan cobaan kepada mereka, yuridu ahlal Makkah. Ini ayat ditujukan kepada siapa? Masyarakat kufar Quraisy Mekah itu. Inna balawnahum, kami akan memberikan cobaan, ujian akibat dari perbuatan mereka di dunia. Yuridu ahlal Makkah wal ibtila al ikhtibar wal makna a'tainahum amwalan liyashkuru la liyabduru falamma batiru adaw Musa ibtalainahum bil ju' wal qahd. Maka dimaksudkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, inna balawnahum adalah Allah telah memberikan kepada mereka harta yang banyak, nikmat yang banyak, bukan untuk sombong, tapi harusnya untuk disyukuri. Sebagaimana ayatnya orang Mekah diingatkan secara khusus, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf falyabudu rabb hadzal bait. Allah nyuruh tuh agar mereka ketika mensyukuri nikmat makan, nikmat nyaman di kota Mekah, bahkan ketika keluar dihormati, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif, untuk perjalanan orang Quraisy, perjalanan di masa dingin dan di masa panas. Itu perjalanan mereka itu dihormati sama orang-orang jazirah Arab itu. Karena inilah tetangganya Ka'bah. Orang-orang kufar Quraisy itu dianggapnya bertetanggaan dengan Allah. Ini rumah Allah, Ka'bah. Ini sebelahnya rumah-rumahnya orang Mekah, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib, ya kan? Itu kan berarti bertetanggaan. Maka kata Allah, li ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Perjalanan mereka ke Yaman, perjalanan mereka ke Syam, ketika musim panas, ketika musim dingin, Allah sebutkan itu. Dihormati. Diberi harta, dihormati, dimuliakan. Maka Allah mengatakan, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaknya mereka beribadah, syukuri ini harta itu, syukuri kemuliaan itu. Maka ayat ini sama, inna balawnahum, kami akan uji mereka, yuridul kuffar Quraisy, yuridu min ahlil Makkah, inna a'tainahum amwalan liyashkuru la liyabduru. Kami berikan harta itu untuk agar disyukuri, bukan untuk sombong. Maka ketika mereka dalam kondisi sombong dan bahkan memusuhi
Nabi Muhammad SAW kata beliau Al-Qurtubi, ibtalainahum. Kami datangkan ujian buat mereka berupa lapar dan kekeringan. Ikhwati fiddin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi lengkap tadi yang saya sebutkan. Bahwa maksiat mengundang bala. Wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Surat Al-Qasas, tapi saya lupa surat ayat keberapa. Inna muhlikil qura wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Kami tidak mungkin menghancurkan sebuah kota kecuali penduduknya zalim. Atau surat Al-An'am ayat 25 apa ya? Apa ayat keberapa saya membacanya? Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian dengan ujian, cobaan, musibah, bala yang tidak hanya kena kepada orang-orang yang zalim saja. Yang zalim pasti kena. Yang tidak zalim pun bisa jadi kena kalau dia tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Maka karena tempat itu banyak maksiatnya dia diam, maka Allah ancam ketika Allah berikan cobaan, gempa atau banjir bandang atau apa, maka ikut mati. Kenapa? Sama dalam kemaksiatan, walaupun tidak ikut takutkan tapi membiarkan, sama saja memberikan izin restu. Atau bisa jadi orang itu baik, orang itu tidak membiarkan sudah amar ma'ruf nahi mungkar tapi belum mampu untuk pindah dari tempat yang penuh maksiat itu. Maka dia ikut kena. Tapi Allah akan bangkitkan dengan niatnya masing-masing. Kan ada haditsnya. Yahdu jaisul Ka'bah. Nanti akan datang satu waktu, kata Rasulullah SAW, Ka'bah itu diserang. Maka Allah akan menghancurkan dari pasukan yang paling pertama sampai yang paling belakang. Ikut hancur. Karena Allah membela Ka'bah. Karena Allah melindungi rumahnya. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, di antara mereka ada orang yang di tengah jalan yang sedang berlalu lalang. Bukan anggota tim yang ikut pasukan itu. Ada orang yang ada di pasar, yang lagi jualan, dia tidak ada urusan dengan itu. Apa kata Rasulullah? Yuhliku bi awwalihim wa akhirihim thumma yuhsyaruna ala niyatihim. Memang Allah akan bangkitkan, Allah akan hancurkan semuanya, tapi akan dibangkitkan bagaimana niatnya masing-masing. Dia berada di situ sedang apa? Niatnya memang dodolan, tidak ada urusan. Kebetulan mereka yang lewat, ya Allah tahu, Allah akan memberikan pahala dari sabarnya dia mendapati cobaan mati dalam tenggelam misalnya, atau mendapatkan petir misalnya, kebakaran misalnya. Ya Allah akan bangkitkan. Tetapi orang yang bersama dalam kemaksiatan, Allah pastikan dikenakan akibat buruk daripada kezaliman kemaksiatan itu berupa musibah, cobaan, bala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sehingga baik kembali kepada kita, buruk kembali kepada kita, dunia maupun akhirat. Jangan menganggap balasan hanya di akhirat. Balasan Allah siapkan dimanapun. Terutama orang yang makan riba, uququl walidain, zalim, itu akan cepat Allah segerakan akibatnya di dunia. Kalau dia nggak bertobat, nang akhirat kena maning 2 kali. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada komentar? Dipersilakan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Juga dijelaskan bahwa kondisi kesulitan dalam mencari keadilan. Nah, kebetulan ada pendapat ada 9 hakim. Apa? Ada 9 hakim. Iya. Hanya 1 orang yang masuk surga. Apakah bagaimana penjelasannya? Iya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sama dengan hadis yang menyatakan hakim itu kaki sebelah kanan di surga, kaki sebelah kiri di neraka. 9 hakim, yang 1 masuk neraka, yang 1 masuk surga, yang 8 masuk neraka. Itu menggambarkan bahwa banyak orang-orang yang terfitnah. Maka semua kita itu terfitnah, diberi ujian masing-masing. Bayangin, ketika
bisa mempunyai kekuasaan menghukumi sesuatu, kemudian datang melalui orang yang menjadi teman dekatnya, dia 1M, nanti masuk uangnya ditaruh di ini, taruh itu. Mikir gajiku pira, belum pernah ketemu 1M misalnya. Kemudian tawarannya 1M untuk hanya mengatakan, jangan bersalah orang yang berbuat salah ini. Minimal jangan dihukum yang keras. Ya hukuman sebentar, nanti diatur dengan yang lainnya lagi, jadi cepat keluarnya. Ini ujiannya di situ. Itu kalau kita menjadi hakim. Itu ngene ini. Kalau duitnya cuma 10.000, 100.000, sejuta, 2 juta, belum kita terbelalak dan goyah. Loh ketika sudah MM-an, itulah. Dia punya kemampuan untuk bisa berbuat baik, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah memberikan kemampuan kita untuk memilih. Silakan baik buruk pilih di dunia, tapi baik dan buruknya tanggung jawabmu. Begitu pula dengan maaf kiai, ustadz, ketika dia bisa berbicara dengan kebaikan, kemudian ada yang ngomong minta difatwakan seperti ini, bisa enggak dikondisikan agar umat tenang? Oh ya bisa. Nah, udah akhirnya dalilnya dipaskan untuk membela satu kepentingan. Itu keluar itu. Konon saya pernah mendengarkan bahwa Rizik Syihab itu pernah ditawari ketika rame-ramenya ketika rame-ramenya kasusnya Ahok. Itu cek kosong, Arab nulis pirang triliun, sing penting mandek aja 212 lagi gitu loh. Kenapa? Karena dia punya kemampuan untuk mengendalikan dan dia bisa mengambil dalil justifikasi, sudah cukup. Kita sampai di sini dulu. Biarlah kita percayakan pemerintah. Kan kelihatannya bagus. Baik. Sudah. Jangan. Nah, padahal nah, ini yang seperti ini ada hadirnya tadi saya lupa. Saya tidak, karena ada 10 panjang. Orang-orang yang keluar dari lisannya fitnah, maka nanti lidahnya ada memanjang sampai dengan dadanya dan baunya busuk sehingga orang-orang yang lain merasakan risih di sebelahnya. Siapa mereka? Fal ulama ussu, ulama-ulama yang buruk, yang min indahum takhrujul fitan wa fihim ta'udu, yang dari mereka keluar fitnah melalui lisan-lisannya. Nanti di akhirat ta'udu, fitnah itu akan kembali ke lisannya, maka lidahnya dipanjangkan ketika di mahsyar, dipanjangkan dengan bau. Dia narik, kepengen dimasukkan, keluar lagi. Masukkan, keluar lagi. Seperti itu, Pak. Haditsnya panjang tadi. Ada 10 golongan dari umat Nabi Muhammad SAW yang Allah bedakan fisiknya dan Allah pisahkan dari kaum muslimin. Gak boleh gabung. Tapi kanan kirinya yang sesama mujrim ini jadi kebauan karena mambunya yang panjang dari lidahnya yang Allah panjangkan dan ngetus bau yang demikian. Itu gara-gara kemampuan pilihan bahwa 9 hakim umumnya yang terbawa fitnah banyak. Gambaran kita harus takut dengan keadaan masing-masing. Jangan menganggap orang lain bisa terfitnah, kita tidak. Kita mungkin fitnahnya dengan ujub. Merasa sudah paling baik, ngajinya paling banyak. Enggak pernah telat dari masjid Jensut. Selalu soft 1, selalu datang azan, selalu jadi imam, selalu jadi itu, kemudian ujub. Ada orang-orang yang ujub, bagaimana Allah bangkitkan? Semuanya dari amalnya masing-masing. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada yang lain? Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ayat 15, 16 sampai 17 Pak Ustadz ya. Iya. Itu ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Iya. Yang pertama bahwa manusia itu digolongkan menjadi buruk dan baik. Iya. Ya. Terus di situ Allah menggambarkan wajah. Iya. Jelas sekali dari situ. Iya. Sekarang yang jadi kendala buat kita semuanya atau mungkin dzurriyyah anak keturunan kita. Iya. Bagaimana supaya kita bisa meyakinkan terutama pada diri kita sendiri dan keluarga kita bahwa Allah itu mengancam dan memberikan suatu ultimatum tanda dari wajah. Gimana Pak Ustadz? Jadi misalnya saya ambil contoh misalnya, itu orang jahat. Nanti hukumannya seperti ini. Untuk meyakinkan pada diri kita, keluarga kita dan dzurriyyah kita. Itu apa yang harus kita lakukan? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini apa? Petunjuk.
petunjuk. Bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita dan keluarga kita? Wa'dallah wallahu la yukhliful mi'ad. Inilah janji Allah dan Allah tidak pernah menyelisihi janji. Apa yang kita ambil dari pelajaran ayat ini? Ini Allah sudah mengumumkan loh. Seperti inilah akibat kebaikan, seperti inilah akibat hasil dari kepada kebaikan. Maka kita pentingkan kepada keluarga kita yang paling utama adalah ilmu. Diajak ngaji, dipahamkan ini loh, Allah sudah memberitakan ini. Siapa lagi yang waman asdaqu minallahi qila, siapa yang lebih benar ucapannya melainkan Allah saja yang pasti terjadi. Maka rasa takut kita kepada apa ancaman janji-janji itu mendatangkan rasa kita takut untuk berlaku yang sama. Seandainya terfitnah oleh hawa nafsu, cepat istighfar. Maka pentingkan ilmu. Pahamkan inilah petunjuk kita. Dekatkan anak dan kita dengan keluarga kita dengan Al-Quran. Maka kalau ada pengajian datang bawa anak istri. Atau menyuruh mereka berangkat sendiri pengajian ibu-ibu. Misalnya. Dengan itu akan muncul rasa takut, Pak. Yang membuat manusia itu bisa baik itu adalah rasa takut. Maka Allah berikan ancaman. Yang membuat orang itu semangat untuk berbuat kebaikan adalah motivasi. Maka dalam agama kita ada istilah targhib wa tarhib. Targhib itu ketika Rasulullah menyebutkan pahalanya orang yang baca ayat kursi masuk surga. Orang yang suka puasa Senin Kemis akan seperti ini, namanya targhib. Motivasi agar kita berbuat. Wah, eman aku harus datang. Aku harus ikut. Tapi kadang Rasulullah SAW sebagaimana hadis tadi, nanti umatku akan dibangkitkan, ada yang kayak ketek, ada yang kayak babi, ada yang dalam kondisi terpasung, ada yang dalam kondisi asadunatnan minal jif, orang yang busuk baunya. Maka kemudian kita jadi takut, astagfirullahaladzim, ini kayak kiye. Maka kita takut sehingga kita tidak berani mendekati ataupun pernah berbuat seperti istighfar. Tidak tenang-tenang saja. Maka kalau bertanya bagaimana caranya? Ya ilmu. Dekatkan mereka dengan ilmu. Kenalkan dengan Al-Quran. Kenalkan dengan Allah, Rasulnya, Islam. Kan ada uthulul thalathah. Orang itu nanti di akhirat, di kuburnya akan selamat ketika bisa menjawab 3 pertanyaan. Man rabbuka, wa ma dinuka, wa man ladzi bu'itsa fik. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa yang diutus di tengah-tengah kamu? Kemarin servis iman yang Ustaz Subhan Bauzir sebutkan kan itu. Orang itu akan menservis agamanya ketika dia kenal betul Allah. Tahu betul dengan Allah. Tahu mendengar dengan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu dengan syariatnya Islam. Maka mengenalkan mereka, menjadikan mereka muncul rasa takut. Dan yang paling penting, bagaimana cara utamanya? Kenali bahwa ini adalah ayat-ayat ancaman. Allah sudah ngancam loh. Kamu beriman kan? Kalau kita beriman, hati-hatilah. Ketika anak ini takut, seandainya terfitnah satu saat, namanya orang bisa maksiat kan, dosa, nggak mungkin bersih terus, maka dia akan cepat istighfar. Kenapa? Hatinya sudah dikenalkan. Dengan itu, maka Al-Quran itu berisi diantaranya janji dan ancaman. Ada tentang surga dan neraka. Itu kan sama dengan janji dan ancaman. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Cukup mungkin karena waktu sudah berlebih. Mungkin bisa di luar forum sehingga menjadi hajat masing-masing. Karena yang lain mempunyai hajat sehingga tidak saling bersinggungan. Demikian kita alafu minkum subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.